Kultumania. Ikuti Kultum jelang maghrib selama bulan Ramadan bersama Ustadz Akbar Zainuddin. Dipersembahkan oleh Galeri 24. Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan sehat, ibadah puasa dengan kuat. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita selalu sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadan kali ini. Pada Kultum Ramadan hari ini saya akan membahas tentang 5 tips sahur ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja sih 5 tips sahur ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama itu adalah tidak pernah meninggalkan sahur Rasulullah. Jadi seperti Rasul, kita akan terus upayakan setiap hari agar kita itu bisa bersahur. Apapun yang terjadi dalam kondisi apapun, upayakan untuk selalu tetap bisa bersahur. Mengapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Berkah itu apa? Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan setelah kita melakukan suatu. Kalau kita bersahur, insya Allah akan terus bertambah kebaikan. Kenapa? Sahur itu kan memberikan energi sehat kita, energi agar kita kuat berpuasa seharian penuh. Kalau energi kita cukup, asupan makanan kita cukup pada saat sahur, insya Allah kita akan bisa berpuasa dengan penuh. Yang kedua, sifat sahur Rasulullah itu adalah mengakhirkan sahur. Kalau kita di waktu Indonesia bagian barat ini sahurnya, subuhnya itu sekitar jam 4:30, maka diakhirkan sahurnya mungkin sekitar jam 4 gitu ya, menjelang subuh. Agar apa? Agar energi kita kuat dan ada waktu untuk kita itu beribadah mulai pertengahan sepertiga malam sampai kemudian waktu subuh. Kita bangun tahajud, sholat dulu, ibadah dulu, baru kemudian sahur. Sehingga kita dapat banyak ibadah. Mengakhirkan sahur itu juga membuat energi kita itu pas lah ya. Sebelum puasa, energi kita pas di situ, kita masih bisa minum, masih bisa makan sampai akhir, sehingga kita kuat berpuasa seharian penuh. Yang ketiga itu adalah bersahur dengan kurma. Pada zaman Rasul, salah satu makanan yang bergizi dan banyak ditemukan di Mekah, Madinah itu adalah kurma. Maka Rasul bersahur dengan kurma. Dan sampai sekarang kurma itu kan salah satu makanan yang bergizi yang bisa kita dapatkan. Bisa kita dapatkan di banyak tempat. Diimpor dari berbagai daerah di Arab ya. Di Jazirah Arab, bukan hanya di Saudi, ada dari Palestina, dari macam-macam lah, dari daerah Arab sana, gurun. Nah itu bisa kita dapatkan banyak di Indonesia. Pusatnya tentu di Tanah Abang itu ya, kalau di Jakarta. Nah itu kurma itu makanlah untuk bersahur. Karena banyak manfaat, banyak gizi yang ada di dalam kurma. Kalau nggak ada kurma gimana Pak Akbar? Ya kita makan makanan yang bergizi, sayur, lauk, protein, kemudian nasi, ya, sehingga asupan makanan untuk kita itu berpuasa itu cukup. Dan yang keempat, sifat sahur dari Rasul itu adalah tidak berlebih-lebihan, makan secukupnya. Selalu ya dalam ilmu kedokteran itu kan ada 3 pembagian untuk di perut kita itu. Ada udara, ada makanan, ada minuman. Jadi pembagian itu kita lakukan. Jangan terlalu banyak makanan. Sehingga tidak ada tempat untuk minum dan tidak ada tempat untuk udara.
itulah yang akhirnya menyebabkan kita kekenyangan. Kalau sudah kekenyangan, maka kita sakit perut, bermalas-malasan, yang akhirnya kemudian kita tidak bisa beribadah dengan baik. Maka makanlah lalu berhenti sebelum kenyang. Itu yang selalu sering didengung-dengungkan. Kenapa? Agar kita secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Kalau kita berlebih-lebihan, itu akan membuat kita mubazir, lalu kemudian menjadi sumber penyakit dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah sesudah sahur itu tidak langsung tidur, ikuti dengan ibadah-ibadah. Masih ada waktu sebelum subuh, itu diikuti dengan membaca Al-Quran, sholat-sholat sunnah, ya, sehingga waktu kita terus bermanfaat. Itulah 5 tips sahur ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu adalah selalu mengupayakan agar tetap bersahur dalam kondisi apapun, tidak meninggalkan sahur. Yang kedua, mengakhirkan sahur sampai sebelum waktu subuh. Yang ketiga, bersahur dengan kurma, ya. Yang keempat, makan secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Dan yang kelima, diikuti dengan ibadah, tidak langsung tidur. Insya Allah, kalau kita mengikuti sahur ala Rasul ini akan memberikan kita kekuatan untuk berpuasa sehari penuh. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita sehat sehingga kita berpuasa bisa mampu melakukan ibadah puasa 1 bulan penuh. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DFM Mania, baru saja kita ikuti Kultum Ramadan bersama Ustadz Akbar Zainuddin yang dipersembahkan oleh di Galeri 24. Galeri 24, Galeri 24, beli emas tanpa was-was.